Nah, kita masuk ke nomor berikutnya, sekarang nomor 60. Masih peta topiknya. Secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta tematik adalah untuk, nah kira-kira jawabannya yang mana, Zah? Tematik tuh peta yang kayak gimana? Nah, tematik itu adalah nama lain dari peta khusus. Peta khusus. Jadi, ya, peta berdasarkan isinya itu dibagi menjadi dua. Ada peta umum sama peta khusus. Nah, peta umum itu apa sih? Peta umum itu singkatnya adalah peta yang banyak datanya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak peta yang biasa kita lihat di sekolah. Soalnya peta Indonesia kan suka ada tuh ya di dinding kelas di sekolah. Nah, kenapa itu termasuk peta umum? Karena banyak data di dalamnya. Kalau kita perhatiin, nih misalnya kita cari ya gambar peta Indonesia. Peta Indonesia ini, nah, dia menampilkan banyak informasi di sini. Dari warna daratannya beda-beda. Ada yang hijau, yang berarti dataran rendah, kuning berarti dataran tinggi, kemudian coklat itu berarti pegunungan. Nah, belum lagi warna lautannya. Nah, birunya juga beda-beda. Yang mana biru yang semakin gelap itu menunjukkan laut yang semakin dalam. Kemudian juga di sini dia memberikan, si peta ini memberikan informasi kepada kita garis-garis warna biru ini. Nah, ini kan maksudnya adalah sungai, gitu ya. Nah, terus juga kalau peta yang tadi tuh yang sebelumnya itu benar-benar lebih lengkap lagi karena di situ ada batas provinsi, kemudian juga ada banyak data lainnya. Nah, ini yang namanya peta umum. Kalau peta tematik itu yang kayak gimana? Nah, peta tematik itu nama lain dari peta khusus. Contohnya peta persebaran tambang. Nah, peta persebaran tambang ini kenapa termasuk peta khusus? Karena dalam peta ini informasi utamanya itu cuma khusus ngomongin sebaran tambang. Nah, perlu nggak di sini digambarin beda-beda warna lautnya? Maksudnya menunjukkan kedalaman. Nggak perlu, kita nggak perlu informasi itu di sini, ya kan? Bahkan kita nggak perlu di sini gambar sungai, kemudian juga informasi-informasi lain. Bahkan kalau misalnya ini digambarin satu warna aja nih daratannya, itu juga nggak masalah. Karena inti dari peta persebaran tambang itu kan cuma nunjukin sebaran sumber daya alam barang-barang tambangnya di mana aja gitu. Dari Sumatera sampai Papua, di tiap-tiap kota itu ada apa aja. Nah, itu yang namanya peta tematik, salah satu contohnya. Selain peta persebaran tambang, bisa juga peta sebaran flora, sebaran fauna, gitu. Yang jelas peta tematik itu peta yang dia cuma ngebahas satu tema, gitu, khusus. Sedangkan kalau peta umum itu dia ngebahas banyak tema atau dia banyak informasi di dalamnya. Nah, kira-kira penggunaan warna. Nah, pada peta, nah sebetulnya kata peta tematik di sini nggak terlalu pengaruh ya. Di sini fokusnya adalah di kata penggunaan warna. Coba kita lihat ya. Simbol warna, nah tadi sedikit kita udah bahas terkait dengan warna daratan ya. Yang hijau itu artinya dataran rendah, kuning artinya dataran tinggi, coklat artinya pegunungan. Itu berarti warna bisa menunjukkan perbedaan ketinggian tempat. Nah, kemudian ini contoh lain penggunaan warna pada peta. Pertama, menunjukkan klasifikasi objek itu bisa ya, seperti digambar di peta ini. Nah, peta ini peta apa sih? Peta kepadatan penduduk. Jadi semakin
warnanya itu ke arah merah, itu berarti semakin tinggi kepadatan penduduknya, dan terlihat di sini Pulau Jawa yang paling merah dibanding pulau-pulau lainnya, ya kan. Kemudian DKI Jakarta itu dia merah banget. Nah, artinya kepadatan penduduknya tinggi banget. Nah, ini kan termasuk klasifikasi objek. Artinya kita membedakan atau menggolongkan objek di sini dengan membedakan warnanya. Jadi dalam hal ini objeknya adalah kepadatan penduduk. Daerah yang kepadatan penduduknya rendah, warnanya itu cenderung hijau di sini. Ya. Kemudian semakin padat dia semakin merah. Nah, nomor satunya bisa menunjukkan pengelompokan atau klasifikasi objek. Kemudian yang kedua, menyajikan jumlah objek. Itu juga ternyata bisa, ya. Menyajikan atau menginformasikan jumlah objek, misalnya dalam peta kepadatan penduduk ini, wilayah yang padat penduduk dapat diberi warna lebih pekat atau gelap, sedangkan wilayah yang jarang penduduk diberi warna cerah. Nah, klasifikasi di sini tadi kan nomor satu klasifikasi, nah nomor duanya jumlah. Ini bisa kita ambil dengan contoh yang sama, yaitu sama-sama peta kepadatan penduduk ini. Kalau tadi nomor satu kita kan klasifikasi kan berarti ngomongin penggolongan. Nah, objek itu ada yang dalam hal ini daerah yang padat penduduk warnanya cenderung lebih merah, kemudian yang jarang itu digambarkan dengan warna hijau. Nah, ternyata juga ini contoh ini masih bisa dipakai buat pernyataan yang nomor 2 ini, menyajikan jumlah objek. Jelas di sini kan juga klasifikasinya sifatnya kita katakan kuantitatif, ya. Maksudnya ini memaparkan data yang sifatnya bisa dihitung atau bisa dibandingkan jumlahnya lebih besar lebih kecil gitu. Nah, maka nomor 2 juga benar, menyajikan jumlah objek. Kemudian membedakan jenis objek. Nah, misalnya arus panas di laut digambar dengan warna merah, sedangkan arus dingin digambar dengan warna biru. Ini kayak soal di pertemuan yang lalu. Ingat nggak, Zal? Kita ketemu soal tentang arus laut. Nah, arus laut itu kan biasanya digambar di peta dengan perbedaan warna juga. Arus panas itu digambar dengan warna merah, sedangkan arus panas digambar dengan warna merah, sedangkan arus dingin biasanya digambar dengan warna biru. Berarti kan benar bahwa warna itu bisa digunakan untuk membedakan jenis objek. Kemudian, nah yang nomor 4-nya salah. Warna tidak dapat digunakan untuk menunjukkan persebaran objek. Kenapa? Karena namanya menyebar itu harus pakai simbol yang titik. Nah, persebaran objek dapat ditunjukkan dengan simbol titik. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Nah, kalau kita kembaliin lagi ke dasar jenis-jenis simbol, yaitu kan ada 3. Ada titik, garis, sama area. Itu kita udah bahas di pertemuan lalu, ya kan? Simbol titik ini dipakai buat nunjukin objek-objek yang kecil atau objek-objek yang sifatnya menyebar. Contohnya kayak kota, gedung-gedung, gitu. Kemudian barang tambang, misalnya flora dan fauna, itu semua harus pakai simbol titik. Sekarang bayangin aja nih, misalnya peta persebaran tambang, kita gambarin tanpa simbol titik. Kita cuma pakai bedain warnanya aja tiap daerah. Bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan akurat. Maksudnya, katakanlah dia itu misalnya ada barang tambang tertentu yang memang dia khas diproduksi atau ditemukan di provinsi tertentu. Kan juga nggak mungkin satu provinsi itu rata semua. Maksudnya dari provinsi itu pun juga ada titik tertentu di salah satu di salah satu titik di provinsi itu yang menjadi penghasilnya gitu. Katakanlah kayak di Kalimantan Timur nih. Kalimantan Timur kan luas. Kita nggak mungkin cuma pakai simbol warna doang satu Kalimantan Timur ini kita blok satu warna terus kita bilang oh di sini ada minyak bumi, di sini ada batu bara. Nah, itu kan harus pakai simbol titik. Iya kan? Nggak mungkin pakai simbol garis ataupun simbol area. Nah, jadi dalam hal ini penggunaan warna itu termasuk dalam penggunaan simbol area, ya.
Bisa dipahami nggak, Zah? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Masih tentang peta, coba Zah. Judul peta ditulis dengan menggunakan huruf kapital paling besar dan umumnya diletakkan bagian atas peta dengan tujuan untuk Nah, judul peta ditulis menggunakan huruf kapital paling besar dan umumnya diletakkan bagian atas peta. Kenapa? Apakah menunjukkan tempat dan luas wilayah, memenuhi kaidah kartografis umum, memperjelas dan memperindah peta, menunjukkan isi dan lokasi wilayah. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira judul peta itu ada nggak kaitannya dengan luas wilayah? Nggak ada ya. Nah, coba kita lihat dulu pembahasannya. Dalam aturan atau kaidah kartografi itu ilmu peta. Judul peta harus selalu ditulis atau diketik menggunakan huruf kapital paling besar pada peta. Nah kan selalu tuh dia paling tebal, paling gede gitu ya, dan harus pakai huruf kapital. Pada umumnya diletakkan di bagian atas peta. Judul merupakan informasi pertama dan paling penting dari sebuah peta, karena ia menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh peta dan di mana lokasi yang digambarkan pada peta tersebut. Jadi di sini jawabannya kita pilih yang 2 dan 4. Nah, kenapa 2 dan 4? Kita lihat nomor 1, menunjukkan tempat dan luas wilayah. Nah, tadi kita udah sebutin bahwa judul itu nggak ada kaitannya dengan luas. Ya nggak? Jadi nggak berarti terus kita baca judul peta misalnya daerah ini terus kita langsung tahu luasnya, kan nggak itu, kecuali memang sebelumnya kita udah tahu datanya ya. Maksudnya misalnya ada seseorang nih yang memang dia benar-benar hafal banget tiap provinsi itu punya luas berapa gitu. Nah tapi itu kan juga bukan berarti kata-kata judul itu atau kalimat judul itu menunjukkan informasi tentang luas wilayah, sama sekali enggak ya. Jadi di sini salahnya. Kemudian memenuhi kaidah kartografis umum. Nah, iya. Jadi di sini tadi yang dikatakan bahwa judul itu harus ditulis atau diketik menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian harus paling besar. Nah, ini disebut dengan lettering. Ya. Jadi salah satu aturan dalam pembuatan peta ada yang disebut dengan lettering. Lettering itu adalah aturan penulisan. Jadi tulisan-tulisan yang terdapat di peta itu ada kaidahnya, ada ketentuannya. Misalnya, kalau kita mau nulis nama perairan, itu harus banget pakai warna biru. Ya kan, biasanya kan perairan pakai warna biru. Ini lihat nih, Samudra Hindia ini ditulis pakai warna biru. Nah, kemudian ini selat-selat di dalamnya ini Selat Karimata, Selat Sunda, itu juga semuanya ditulis pakai warna biru. Kemudian juga harus dicetak miring kalau perairan gitu ya. Nah, jadi ada namanya lettering, itu artinya aturan penulisan bahwa kalau nulis objek ini penamaannya atau penulisannya harus begini. Nah, kalau objek ini harus begini. Memang yang paling yang paling banyak aturan penulisannya itu salah satunya adalah objek perairan. Jadi dia harus cetak miring, harus warna biru, kemudian buat penulisan nama sungai, nah itu juga nggak boleh cuma mendatar gitu aja atau misalnya tulisannya ke bawah, tapi harus ngikutin kelokan alur sungainya gitu. Nah itu disebut sebagai lettering, aturan penulisan dalam kartografi, dalam ilmu peta. Kemudian memperjelas dan memperindah peta ini nggak ada urusannya, ya kan?
judul itu kan nggak bikin peta itu jadi lebih indah gitu ya, nggak ada ngaruhnya sama visual. Jadi jelas yang nomor 3 juga salah. Nah, kemudian menunjukkan isi dan lokasi udah pasti. Bahkan kita bisa bilang judul ini kan merupakan informasi yang paling penting. Katakanlah ada orang dari negara lain gitu yang nggak terlalu kenal Indonesia, terus dikasih gambar peta ini tanpa judul, ya kemungkinan besar dia nggak tahu ini peta apa, ya kan? Nah, atau misalnya yang kalau Indonesia mungkin tahu, kalau kita kasih salah satu gambar pulau aja gitu, misalnya kita kasih gambar Pulau Kalimantan doang nih, terus tanpa judul di situ. Nah, kalau kita yang orang Indonesia kemungkinan besar tahu. Tapi kalau orang di luar Indonesia gitu, orang luar negeri dikasih gambar peta itu terus tanpa judul, nah kemungkinan besar dia nggak tahu. Makanya kan judul itu informasi pertama, informasi yang paling penting dari sebuah peta. Nah, ini kita tar aja deh kopinya. Kita lanjut aja dulu ke nomor berikutnya. Nah, sekarang ganti topik, penginderaan jauh. Identifikasi perbedaan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur menggunakan unsur apa sih? Yang A. Kenapa yang A? Bentuk dan pola. Kita udah pernah belajar tentang interpretasi penginderaan jauh belum? Interpretasi citra. Belum ya? Dia belum ketemu soalnya sih. Belum ya? Oke. Berarti kita bahas dulu. Kita bahas dulu materi dasarnya. Nah, kita nggak perlu bahas apa itu penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh kan intinya kegiatan mengamati objek dari atas, dari jarak jauh. Nah, kenapa mesti dari jarak jauh? Karena ada beberapa objek yang memang tidak memungkinkan buat kita terjun langsung, atau mungkin ya lebih mudah kalau kita amati dari jarak jauh. Misalnya kalau ada peristiwa kebakaran hutan, nah kan nggak mungkin dong kita mau nyari tahu luas hutan yang terbakar berapa dengan cara masuk ke hutannya, ya mungkin. Nah, yang mungkin adalah kita misalnya amati dari atas gitu, terbangin pesawatnya bawa kamera, difoto dari atas, atau misalnya dari satelit itu juga bisa difoto. Nah, kita langsung aja ke kegiatan paling inti dalam penginderaan jauh itu adalah interpretasi. Nah, interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, apa sih artinya interpretasi? Ini bisa kita artikan sebagai kegiatan mempelajari atau menerjemahkan objek yang tertangkap pada citra foto. Artinya gini, kan namanya juga foto dan diambil dari jarak jauh. Kita belum tentu langsung tahu objek yang tergambar di situ apa, ya kan? Maka harus ada kegiatan nebak-nebak dalam tanda kutip. Jadi kegiatan interpretasi di sini adalah kegiatan nebak-nebak, tapi nggak asal-asalan. Nebak-nebaknya ada kaidahnya. Nah, kaidahnya itu paling nggak memperhatikan unsur-unsur interpretasi citra yang kurang lebih ada 9 unsur ya. Yang pertama ada rona. Rona artinya apa, Zah? Rona tuh kayak gelap terang gitu ya, Kak? Iya, tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan. Jadi ini menunjukkan
cerah atau gelapnya objek. Nah, objek yang kayak gimana yang dikatakan cerah dan objek kayak gimana yang dikatakan gelap? Objek yang dikatakan cerah atau dianggap cerah merupakan objek yang memantulkan sinar atau cahaya dengan baik. Nah, contohnya apa? Biasanya daratan, kemudian lapangan. Nah, ini cenderung biasanya punya warna yang cerah. Kemudian objek yang dianggap gelap berarti objek yang kurang dapat memantulkan cahaya. Nah, contohnya apa? Nah, kurang dapat memantulkan cahaya atau cenderung malah menyerap cahaya. Nah, contohnya apa? Objek yang gelap ini misalnya perairan atau objek yang basah. Nah, seringkali soal tentang interpretasi citra ini nanya ada beberapa objek yang sama nih, tapi di beda waktu gitu ya. Ternyata dia punya warna yang berbeda juga. Nah, maksudnya objek tertentu di waktu awal-awal dia gelap, kemudian beberapa waktu kemudian dia jadi cerah. Nah, objek apa yang kayak gitu? Salah satunya adalah sawah. Ya. Nah, sawah yang baru ditanam itu cenderung itu sawah yang baru ditanam gelap ya, sorry, kebalik. Nah, harusnya di sini. Nah, sawah yang baru ditanam itu kan biasanya gimana, Sal? Ya, masih basah ya tanahnya gitu. Iya, masih basah, masih berair gitu kan. Nah, sedangkan sawah yang siap panen itu dia kering, ya kan, apalagi warna padinya menguning. Gitu kan. Kan jelas kuning itu lebih cerah daripada hijau. Nah, padi yang baru ditanam kan hijau. Gitu. Jadi maksud saya di sini adalah ternyata satu objek itu bisa punya warna yang beda-beda tergantung waktunya gitu ya, tergantung keadaannya. Nah, ini biar nggak terlalu panjang, kita langsung giniin aja deh. Cerah itu berarti objek yang memantulkan cahaya dengan baik. Kemudian tadi gelap itu berarti objek yang kurang dapat memantulkan cahaya atau cenderung menyerap cahaya. Nah, ini baru unsur yang pertama. Unsur yang kedua itu adalah warna. Nah, warna sendiri kita udah nggak perlu terjemahin lah ya. Intinya dia kenampakan yang dipengaruhi sinar atau spektrum sinar yang nanti bakal kelihatan sama mata kita antara Mejiku, Hibini, Yu, ya kan? Nah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, beberapa objek memang punya warna yang
khas, misalnya vegetasi, itu cenderung warnanya hijau, ya kan? Nah, hijau biasanya itu untuk vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, sawah, hutan. Sebetulnya tumbuh-tumbuhan, sawah, hutan yaitu dengan menyebut satu kata vegetasi juga udah terwakili ya, tapi ini biar lebih jelas aja. Kemudian apalagi objek yang punya warna yang khas, misalnya perairan. Nah, perairan itu biasanya warnanya biru ya. Walaupun nggak selalu sih. Ini khususnya perairan yang kalau kita bicara udah perairan yang luas kayak danau, kayak laut gitu. Warnanya kan terlihat biru. Tapi kalau sungai itu jarang terlihat warnanya biru karena biasanya dia didominasi sama lumpur, jadinya warnanya cenderung coklat. Nah, langsung ke unsur berikutnya, ada rona, warna, kemudian bentuk. Bentuk nggak perlu kita terjemahin ya, bentuk itu apa. Tapi kita perlu tahu ada beberapa objek yang punya bentuk yang khas. Misalnya apa? Stadion gitu. Beberapa objek memiliki bentuk yang khas. Misalnya gedung sekolah biasanya berbentuk L atau U. Nah, letter L atau letter U, maksudnya kalau kita lihat dari atas, gedung sekolah kan biasanya gitu ya, letter L kalau nggak letter U. Kemudian, apalagi? Keluarga palem-paleman tuh kayak kelapa, sagu, nipah, kelapa sawit. Itu terlihat dari atas bertajuk bintang. Nah, tajuk itu maksudnya bagian atasnya ya, bagian kepalanya. Jadi bayangin aja kita ngelihat pohon kelapa dari atas nih, atau keluarga palem-paleman lainnya. Itu kan susunan dari cabang-cabangnya, dahan-dahannya, daun-daunnya itu menyerupai bintang gitu ya. Nah, ini juga pernah dibahas di soal. Nah, kemudian nanti bisa muncul pertanyaan, terus gimana bedain antara misalnya pohon kelapa sama pohon sagu? Nah, itu nanti akan bicara unsur interpretasi yang lain yang namanya situs. Tapi situs itu nanti nomor kesekian lah. Jadi walaupun bentuknya sama-sama bertajuk bintang, tapi tetap ada nanti pembedanya. Nah, kalau kelapa ini kan cenderung dia ditemukannya di pantai biasanya. Sedangkan kalau sagu ditemukannya di sekitar rawa-rawa. Nah, kita lanjut unsur keempat. Setelah rona, warna, bentuk, kemudian ada tekstur. Tekstur ini apa, Sal? Buat ini kasar halus. Iya, mantap. Kasar atau halusnya objek. Kita kayaknya sebelumnya udah pernah belajar ini nggak sih? Apa memang belum pernah? Kalau sama kakak belum. Kalau di sekolah udah pernah diajarin saya. Oke, mantap. Apa kita kita perdalam lagi, kita supaya juga semakin mantap. Dan juga di sini kan yang lebih penting adalah yang biasa keluar soal yang berkaitan sama topik ini apa gitu. Nah, mungkin kalau di sekolah kan belum tentu gurunya nyebutin itu gitu ya. Nah, unsur tekstur benar tadi yang Alsal bilang, kasar atau halusnya objek. Nah, objek yang dikatakan kasar yang kayak gimana? Nah, objek yang dikatakan kasar itu
kalau dia memiliki perbedaan ketinggian, nah, alias tidak rata. Nah, contohnya apa? Objek yang kasar. Contohnya hutan. Terus apa lagi? Rawa. Iya, rawa bisa juga. Kemudian objek yang halus ini cenderung tidak memiliki perbedaan ketinggian alias rata, ya. Rata atau datar. Nah, contohnya apa? Contohnya lapangan, sawah, kemudian perairan. Nah, semua perairan itu pasti teksturnya halus. Kenapa? Ingat salah satu sifatnya air, yaitu permukaannya selalu datar. Nah, permukaan yang selalu datar ini bikin perairan itu punya tekstur yang selalu halus. Ya. Terus unsur berikutnya, warna, bentuk, tekstur, ukuran. Nah, ukuran ini nggak terlalu penting lah buat dibahas, artinya ya dia cuma bicara besar atau kecilnya objek. Kita langsung ke unsur berikutnya, warna, bentuk, tekstur, ukuran, pola. Nah, pola ini artinya apa sih? Pola gimana ya bilangnya? Pola adalah susunan keruangan. Nah, maksudnya susunan yang berkaitan dengan tempat. Nah, contohnya apa? Contohnya, kalau pola itu nggak punya ukuran baku ya. Maksud saya gini, kalau warna kan jelas ukurannya antara cerah atau gelap, gitu kan? Kemudian tekstur juga udah jelas dia antara kasar atau halus. Tapi kalau pola itu nggak ada patokan bakunya. Maksudnya pola itu misalnya bisa kita ngomongin teratur atau tidak teratur. Nah, bisa juga ngomongin misalnya objeknya itu persebaran penduduk, persebaran permukiman. Nanti kita katakan polanya ada yang memusat, ada yang menyebar, ada yang memanjang. Gitu. Jadi ini nggak punya ukuran yang baku kalau kita bicara unsur pola. Nah, tapi tetap perlu kita kasih catatan tambahan ya. Misalnya misalnya ada pertanyaan kayak gini, Zal. Hutan sama kebun. Nah, hutan sama kebun itu kan mirip ya, objek yang mirip. Ronanya mungkin sama, warnanya juga sama-sama hijau gitu. Terus unsur apa yang paling membedakannya? Jawabannya adalah pola. Nah, kenapa pola? Karena hutan itu kan cenderung tidak teratur. Nah, sedangkan kebun itu teratur. Iya enggak? Iya benar. Maksudnya susunan pohon-pohonnya gitu ya, jarak antar pohonnya, bahkan keseragamannya itu kan kalau di kebun bisa jadi sama. Nah, sedangkan di hutan itu kan beda-beda, tidak teratur. Kemudian bisa juga ngomongin tadi ya, permukiman penduduk, apakah memusat, menyebar, memanjang, atau bentuk-bentuk pola lainnya. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Setelah pola, ada apa lagi, Zah?
Itu tadi terakhir nomor 6 ya, berarti sekarang 7. Ada bayangan. Nah, bayangan gunanya apa nih? Lihat bayangan. Ini berguna untuk mengetahui objek yang diamati 3 dimensi atau bukan. Nah, jadi kalau bayangan ini kita cuma bicara ada atau nggak ada bayangan gitu. Jadi kalau misalnya gedung, nah itu kan pasti ada bayangannya. Gedung, kemudian menara, tiang, itu pasti punya bayangan semua. Tapi kalau objeknya sawah, lapangan, perairan, itu kan nggak ada bayangannya, ya kan? Jadi kita bisa kasih catatan kayak gini. Ada bayangan itu berarti 3 dimensi. Dia bisa jadi gedung, tiang, menara. Kemudian tidak ada bayangan, itu berarti 2 dimensi. Contohnya kayak lapangan, sawah, perairan, jalan. Nah ini kan nggak bakal ada bayangannya ya. Nah ternyata unsur bayangan ini berkaitan dengan unsur lainnya, yaitu tekstur dan rona. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau kita ambil contoh tadi ya di awal. Oh, di sini tadi sempat belum sempat saya tulis ya. Hutan. Nah, hutan itu salah satu objek yang punya rona yang gelap ya. Nah, rona gelap ini ternyata berhubungan dengan teksturnya dan juga bayangan. Nah, kira-kira hubungannya gimana, Zah? Kayak tekstur tuh. Ya, jadi maksudnya gini ceritanya. Hutan itu kan teksturnya kasar atau halus? Hutan kasar. Kasar. Nah, karena tinggi pohonnya pasti beda-beda ya kan? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Makanya kita katakan kasar. Kemudian dari tinggi pohon yang beda-beda ini berarti bakal banyak terbentuk bayangan. Iya nggak? Karena bayangan itu kan terbentuk karena ada perbedaan ketinggian. Kalau suatu objek itu rata atau nggak ada perbedaan ketinggian, pasti kan nggak ada bayangannya. Ya kan kayak tadi kita sebut ada lapangan, kemudian jalan dan lain-lain itu nggak ada bayangannya. Nah, tadi hutan karena teksturnya kasar, beda-beda tinggi pohonnya, jadi banyak bayangan. Nah, banyak bayangan akhirnya ronanya jadi gelap. Gitu, itu maksud saya. Jadi hutan punya rona yang gelap, ternyata kita bisa kaitin ada apa namanya sebab akibat dengan teksturnya yang kasar, kemudian juga dia punya banyak bayangan di situ. Jadinya gelap. Kemudian unsur berikutnya ada situs. Nah, situs ini artinya adalah lokasi keberadaan objek. Nah, ini sempat tadi saya singgung sedikit pas lagi ngomongin keluarga palem-paleman ya. Jadi tadi itu kelapa ya. Kelapa itu banyak ditemukan di pantai. Nah, sedangkan sagu ditemukan di
rawa gitu ya. Nah ini jadi situs itu menunjukkan lokasi, dan tadi seperti saya bilang seringkali soal tentang interpretasi citra ini dia nanyain objek yang mirip. Nah, tapi dia minta perbedaannya apa. Contohnya kayak kelapa sama sagu, sama-sama dia keluarga palem-paleman gitu ya, sama-sama warnanya hijau, sama-sama bertajuk bintang bentuknya. Nah, tapi ternyata beda situsnya. Tapi situs nggak terbatas pada ngomongin sebaran vegetasi aja ya. Dia bisa banyak hal, misalnya kita lagi melakukan interpretasi citra nih, terus kita lagi ngamatin satu objek. Terus ketika mengidentifikasi situsnya, kita bisa katakan ini terletak di sebelah selatan objek sebelumnya, misalnya gitu, atau sebelah utara, atau sebelah barat, atau sebelah timur. Nah, nunjukin arah mata anginnya di mana itu juga termasuk mendeskripsikan situs. Gitu ya. Walaupun memang yang lebih bagus ketika benar-benar kita sebut tempatnya itu berupa apa, apakah dataran rendah, apakah dataran tinggi, apakah gunung, atau pantai, atau rawa, atau tempat-tempat yang lebih detail lainnya. Kemudian berikutnya ada asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah keterkaitan antar objek. Saya masih batuk-batuk aja nih. Aduh, udah berapa hari ya, dari tanggal 4. Lama juga. Ya alhamdulillah sih badan sebetulnya udah sehat, cuman masih gampang capek gitu. Terus ya kalau kena dingin dikit jadi batuk-batuk lagi. Nah, asosiasi keterkaitan antar objek. Maksudnya apa sih keterkaitan antar objek ini? Contoh aja ya, kita langsung kasih pakai contoh. Misalnya lapangan sepak bola itu pasti ada gawang. Kemudian apalagi? Misalnya stasiun kereta api. Itu asosiasi ini dengan apa? Dengan rel kereta tentunya. Artinya gini, kalau kita nih misalnya punya foto udara, kita moto sebuah area di kota gitu ya, di kota Jakarta lah misalnya. Terus kita ngelihat, oh itu kok ada satu bangunan yang dia nempel dengan rel kereta. Nah, kita bisa tahu bahwa bangunan itu pasti adalah berupa stasiun kereta api, ya enggak? Karena nggak mungkin dong kita bilang itu mall atau stadion, nggak mungkin mall nempel dengan rel kereta. Di Indonesia kan kita nggak punya kayak gitu. Rel kereta pasti nempel dengan gedung yang berupa stasiun. Kemudian sering juga disebut gedung sekolah, itu asosiasinya adalah tiang bendera. Nah, kenapa? Karena sekolah itu pasti harus ada tiang benderanya, ya kan? Sekalipun sekolahnya sekolah swasta, tetap harus ada tiang bendera. Nah, ini kurang lebih unsur-unsur interpretasi. Nah, ada 9. Mungkin kalau di 10, kalau di buku-buku kita lihat ada 10. Nah, yang 10-nya itu apa? Yang terakhir itu biasanya disebut konvergensi bukti. Nah, kenapa nggak saya masukin di sini? Karena konvergensi bukti itu artinya adalah menyimpulkan, ya. Artinya konvergen itu kan mempertemukan, nah, mengumpulkan semua unsur mulai dari rona tadi ya pertama sampai asosiasi. Nah, kemudian akhirnya ditarik kesimpulan atau diambil deduksinya. Oh, ternyata kalau ada objek yang misalnya ronanya gelap, warnanya hijau, teksturnya kasar, dan seterusnya, itu ternyata adalah sebuah atau suatu hutan.
gitu. Atau misalnya ada gedung yang bentuknya letter L, warnanya misalnya orange gitu ya, kayak warna genteng. Kemudian dia itu ada tiang benderanya, oh berarti itu adalah gedung sekolah. Jadi konvergensi bukti itu kayak gitu. Jadi menyimpulkan apa namanya, atau mengumpulkan semua unsur interpretasi sehingga bisa ditarik kesimpulan apa namanya, tentang objek yang diamati itu ternyata objeknya apa gitu ya. Nah, inilah kenapa saya biasanya nggak saya sebutin, karena nggak disebutin poin ini pun juga nggak ngaruh gitu ya, artinya udah terwakili sama yang lain semua gitu. Karena memang pasti ketika kita menginterpretasi suatu objek, nggak mungkin cuma satu unsur doang yang kita sebut, ya nggak? Maksudnya gini, nggak mungkin kalau katakanlah interpretasi hutan, masa kita terus cuma nyebut teksturnya kasar, udah selesai kan, nggak mungkin ya kan. Kita kan bisa sebut juga warnanya hijau, terus ada unsur-unsur lainnya lagi gitu. Nah ini kurang lebih tentang apa namanya, interpretasi citra. Sekarang kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, jadi ini jawabannya apa, Zah? Bentar. A. Yang A, bentuk dan pola. Nah, coba ya kita lihat. Benar nggak? Objek berupa bangunan sekolah dapat dikenali dengan mudah dari bentuknya yang biasanya menyerupai huruf L atau U. Nah, ini sekolah, tapi ini bukan di Indonesia. Lupa saya ngambil gambar ini dari mana ya? Kayaknya bukan di Indonesia deh. Sedangkan bangunan hotel dari atas biasanya akan terlihat berbentuk kotak. Ini hotel. Sebuah bangunan sekolah biasanya berdekatan dengan sekolah lain, maka kita dapat katakan berpola memusat. Nah, maksudnya gini, kan nggak ada satu sekolah pun kayaknya yang dia itu berdiri sendiri tanpa ada sekolah lain satupun di sekelilingnya. Iya nggak? Maksud saya gini, biasanya tuh sekolah, katakanlah SMA nih, nggak jauh dari lokasi SMA ini ada SMP lain gitu, atau ada SD. Nah, atau bahkan benar-benar dia bisa jadi bersebelahan. Nah, itu maksud saya. Kita bisa katakan itu berpola memusat. Sedangkan bangunan hotel biasanya berpola menyebar. Ya, sebetulnya sih di beberapa tempat bisa jadi ada beberapa hotel yang juga dempetan gitu ya, atau berjejer. Tapi kan nggak mesti. Banyak juga hotel yang mereka itu tersebar, artinya nggak tetanggaan satu dengan yang lain. Jadi kita jalan nih puluhan kilometer cuma nemuin satu hotel, itu sangat bisa terjadi gitu. Tapi kalau sekolah nggak mungkin kayaknya. Dia itu apa namanya, menyendiri, pasti dia itu dekat dengan sekolah yang lain juga. Nah, benar jawabannya bentuk dan pola. Mantap. Jadi soal tentang interpretasi citra ini cukup sering muncul. Sekarang kita coba lanjut ke soal berikutnya ya, siapa tahu masih tentang. Nah, ini masih tentang interpretasi. Sini rona gelap. Pada foto pankromatik hitam putih menunjukkan adanya objek ada yang jernih karena Nah, pankromatik itu apa sih? Pankromatik itu artinya adalah foto yang menggunakan warna asli. Ya, warna asli itu maksudnya magic biniu, merah sampai ungu. Cuma karena di sini ada kata-kata hitam putih, ya berarti kayak foto biasa aja gitu, cuman versi
apa ya istilahnya grayscale-nya atau black and white-nya gitu. Nah, tapi itu nggak apa namanya nggak menjadi masalah ya, penekanan soalnya bukan di pankromatik hitam putihnya tapi di rona gelapnya. Rona gelap menunjukkan adanya objek air karena Berarti energi matahari lebih banyak diserap. Nah, kenapa terlihat gelap? Karena nah ini tadi rona udah kita omongin ya. Tingkat kecerahan. Suatu objek akan memiliki rona yang cerah apabila mampu memantulkan cahaya dengan baik. Sebaliknya, jika suatu objek tidak mampu memantulkan cahaya dengan baik, warnanya akan terlihat gelap. Nah, air terlihat gelap karena ia menyerap dan tidak memantulkan cahaya dengan baik. Benar, jawabannya yang B, lebih banyak diserap. Nah, karena kalau dipantulkan, berarti dia bakal cerah, ya kan? Maka nggak mungkin kita jawab dipantulkan. Kemudian yang C, diserap dan dipantulkan, enggak dong. Ya kan, maksudnya itu kan dua hal yang bertolak belakang. Kemudian dibiaskan dan dipancarkan juga bukan itu yang diminta. Di sini yang kita cari adalah diserap sehingga dia terlihat gelap. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini masih sama substansi soalnya. Gelap pada radar atas objek air jernih. Yang tenang karena energi elektromagnetik dari wahana. Warna gelap pada citra radar objek air jernih yang tenang karena energi elektromagnetik dari wahana. Warna gelap pada citra radar atas objek air jernih yang tenang karena energi elektromagnetik dari wahana. Nah, terhamburkan oleh molekul air, terpantulkan tidak ke arah sensor, terserap oleh objek air jernih, terpantulkan ke arah sensor atau terpancarkan ke atmosfer. Jadi maksud dari soal ini sama dengan soal sebelumnya masih, yaitu warna gelap atas objek air jernih. Nah, itu kenapa? Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa objek air jernih terlihat atau memiliki rona gelap pada citra radar? Jawabannya karena energi elektromagnetik dari wahana itu titik-titik-titik. Itu kenapa? Nah, apakah energi elektromagnetik ini terhamburkan oleh molekul air, terpantulkan, terserap, terpantulkan ke arah sensor, atau terpancarkan ke atmosfer? Tadi soal sebelumnya jawabannya apa? Kalau sebelumnya itu apa tuh namanya? Wah, lupa deh. Nah itu banyak diserap Diserap. matahari. Jadi ini pun masih sama. Ya, bahkan saya bikin pembahasannya juga sama. Ilustrasinya juga sama. Jadi jawabannya terserap oleh objek air jernih. Intinya gitu. Kenapa perairan itu punya warna yang gelap? Karena air itu cenderung menyerap, bukan memantulkan cahaya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sempat kita singgung nih. Coba jawabannya apa Zal kira-kira? Umur dan kesehatan tanaman padi di sawah dapat diprediksi dari foto udara. Penggunaan unsur interpretasi. Bentuk dan rona, ukuran dan tekstur, tekstur dan asosiasi, bayangan dan pola, atau rona dan tinggi.
Nah, umur tanaman padi itu maksudnya kan ada umur muda, ada umur tua gitu ya. Nah, maksudnya umur itu kan ada padi yang baru ditanam sama padi yang udah siap dipanen. Itu tadi kita sempat ngomongin, mereka berbeda apanya? Kalau ini kan lihat tanahnya beda biasanya. Nah, coba ya kita lihat. Warna juga beda kan sih biasanya? Warnanya beda, tapi di sini nggak ada keterangan, nggak ada pilihan jawaban warna ya. Nah, perbedaan antara sawah yang baru ditanam dengan sawah yang siap panen adalah rona dan tingginya. Di sini kenapa kok rona dan tinggi? Nah, sawah yang padinya masih muda atau baru ditanam, permukaannya basah karena tergenang air, sehingga ronanya gelap. Nah, ini kan kayak gini ya, padi yang baru ditanam. Sedangkan sawah yang padinya sudah tua atau siap panen akan menjadi kering dan ronanya cerah. Nah, kayak gini kan. Nah, walaupun memang unsur tinggi itu kan nggak disebut ya, mungkin lebih tepat ukuran gitu kan tadi kalau yang kita sebut. Cuman ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena yang lain nggak memungkinkan. Yang memungkinkan itu cuma rona doang. Kalau kita pilih yang A, bentuk dan rona, enggak. Karena ini bukan berubah bentuk, tapi berubah ukuran lebih tepatnya, ya kan? Nah, beda halnya dengan apa misalnya? Katakanlah, walaupun saya belum pernah nemuin ini di soal, tapi bisa jadi kalau pembuat soal mau bikin juga nggak salah juga. Misalnya suatu tanaman yang tadinya cuma bibit doang gitu ya, atau tunas kelapa deh gitu. Nah, tunas kelapa kan pas masih bentuk tunas dia cuma mungkin satu titik doang gitu kan dilihat dari atas. Tapi ketika dia nanti udah jadi pohon yang utuh, pohon kelapa yang benar-benar dewasa, kan berubah dilihat dari atas jadinya bentuknya kayak bintang. Nah, mungkin yang kayak gitu bisa kita katakan berubah bentuknya. Tapi kalau ini kan bukan berubah bentuk, tapi berubah ukuran. Makanya kita pilih yang E. Yang B, ukuran dan tekstur. Nah, kenapa nggak kita pilih? Karena teksturnya sawah itu nggak berubah. Maksudnya dia cenderung halus-halus aja dari awal sampai akhir. Dari masih baru ditanam sampai siap dipanen. Nah, indikatornya apa sih? Ingat bahwa sawah itu tinggi padinya kan selalu sama, gitu kan? Nah, tinggi yang selalu sama ini yang kita katakan dia berarti punya tekstur yang halus. Berbeda dengan hutan, hutan itu udah pasti kasar karena tinggi pohonnya kan pasti beda-beda. Kemudian bayangan dan pola, nah ini paling salah ya yang D. Kalau yang C tekstur, tadi kita katakan tekstur enggak karena teksturnya enggak berubah. Kemudian asosiasinya juga enggak berubah. Nah, tadi sempat lupa ya. Asosiasi itu bisa juga salah satu contohnya adalah kalau sawah asosiasinya dengan apa Zal biasanya? Sawah asosiasinya wah. Nah, biasanya sungai atau saluran irigasi. Nah, kenapa begitu? Karena kebanyakan sawah itu sumber airnya dari sungai. Artinya dia tuh lokasinya nggak bakal jauh-jauh dari sungai atau saluran irigasi. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 66. Interpretasi foto udara diperlukan adanya tahapan uji lapangan dengan tujuan
Nah, kalau ini untuk menjawabnya sebetulnya nggak perlu modal penguasaan materi tentang penginderaan jauh ya. Jadi ini soal yang sebetulnya umum. Tahapan uji lapangan ini maksudnya apa, Zah? Benar-benar ke apa sih, kita ke tempat langsung gitu ya? Iya. Nah, kira-kira Berarti tujuannya apa? yang C. Yang C, mantap. Membuktikan kebenaran hasil interpretasi, benar. Jadi ini semacam verifikasi data gitu ya. Memeriksa keakuratan atau kebenaran hasil interpretasi. Nah, mantap. Kita lanjut ke nomor berikutnya aja langsung. Masih tentang penginderaan jauh. Tujuan penggunaan sumber energi buatan dalam penginderaan jauh seperti citra radar adalah supaya apa, Zah? Tujuan penggunaan sumber energi buatan dalam penginderaan jauh seperti citra radar adalah Nah, jadi ini maksudnya bicara tentang salah satu komponen penginderaan jauh yang namanya sumber energi. Sumber energi itu ada dua, ada alami, ada buatan. Sumber energi yang alami itu berarti didapat dari matahari, gitu ya. Nah, karena adanya cahaya matahari, maka kita bisa melakukan kegiatan penginderaan jauh yang berupa pemotretan lah, gitu ya. Pemotretan pada siang hari. Nah, sedangkan sumber energi buatan, nah ini berarti dia kan dihasilkan dari listrik. Artinya kita bisa melakukan penginderaan jauh juga tanpa tergantung dengan sinar matahari. Nah, maka keuntungannya di sini apa? berarti yang B. Yang B, mantap. Perekaman dapat dilakukan pada malam hari. Nah, salah satu keunggulan penggunaan sumber energi buatan dibanding alami atau matahari adalah ia mampu dimanfaatkan kapanpun dibutuhkan untuk pengamatan objek penginderaan jauh, termasuk di malam hari. Jadi kalau yang alami itu ya mau nggak mau dilakukannya cuma bisa siang hari, ya kan, ketika masih ada cahaya matahari. Nah, sedangkan sumber energi yang buatan, nah itu bisa dimanfaatkan kapan aja kita mau karena tidak tergantung dengan cahaya matahari. Maka kita pilih jawaban yang B. Perekaman dapat dilakukan malam hari. Nah, kita lanjut nomor 68. Ini lumayan banyak nih soal tentang penginderaan jauh nih. Akuratan hasil interpretasi foto udara sangat terbantu dengan Kak. Oke. Akuratan hasil interpretasi foto udara sangat terbantu dengan metode citra ganda multitemporal karena ganda. Nah, apa maksud dari citra ganda di sini? The multitemporal, multitingkat, multiband. Jadi maksudnya citra ganda di sini adalah citra yang dihasilkan dari beberapa saluran. Nah, apa sih maksudnya beberapa saluran? Misalnya multitemporal, kita ambil salah satu aja ya. Multitemporal itu berarti kita mengambil foto suatu objek, satu tempat dari waktu ke waktu. Nah, multi kan artinya lebih dari satu. Tempo kan artinya waktu. Nah, multitemporal berarti kita mengamati suatu objek untuk melihat before dan after-nya. Atau misalnya gini, kita moto nih suatu daerah pantai ya.
Kita foto pertama tahun 2010, terus kita foto lagi tahun 2015, kita foto lagi tahun 2020. Nah, dari situ kita amati, oh ternyata ada perbedaan, ternyata di pantai ini luasnya berkurang. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa terjadi erosi, abrasi di situ, pengikisan pantai. Itu multitemporal, yang artinya tadi adalah mengambil foto objek dari waktu ke waktu gitu. Jadi ada beberapa data menurut waktunya. Nah, kira-kira kenapa kok metode yang kayak gitu, yang multi-multi tadi, bisa multitemporal, multi-tingkat, multi-band, itu datanya lebih akurat gitu, ketimbang kita tidak melakukan secara multi. Apakah karena informasinya lebih detail, ada bandingan informasi, informasinya lebih banyak, ada bandingan tampilan, atau cakupannya lebih luas? Informasi lebih banyak harus. Nah, memang di sini ada beberapa pilihan jawaban yang benar. Ya. Bisa informasinya lebih banyak, bisa juga apa selain itu? Informasi lebih detail. Bukan, banyak dengan detail kan beda. Nah, bisa beda, juga beda yang beda dong. Kalau detail itu kan rinci. Kalau banyak itu belum tentu rinci. Maksudnya gini, misal kita mendata kita mendata misalnya katakanlah sekarang negara-negara mana aja yang punya kasus positif Omikron misalnya gitu ya. Nah, kalau cuma pertanyaan itu kan kita bisa sebut misalnya ratusan negara. Kita katakan itu data yang banyak gitu karena dia mencakup banyak negara. Tapi apakah itu detail? Enggak. Kan kalau namanya data detail itu berarti data yang merinci, data yang benar-benar sampai ke dalam banget, ke akar-akarnya. Kayak misalnya kalau ngomongin topik yang tadi, kita bisa katakan informasi itu detail kalau ini data per hari gitu di satu negara atau bahkan di satu kota gitu, di tiap-tiap kota. Nah, terkait perkembangan kasus positif Omikron itu misalnya aja. Jadi banyak dengan detail itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi banyak itu belum tentu detail. Detail itu kan maksudnya rinci. Nah, terus yang mana dong jawaban yang lebih tepat? Sebetulnya di sini antara C atau B malah. Nah, maksudnya apa sih ada bandingan informasi? Citra ganda tadi ya, yang multi-multi tadi, multitemporal, multi-tingkat, multi-band, maksudnya adalah citra yang dibuat dari penggunaan beberapa saluran gelombang elektromagnetik dan direkam dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan berbagai alternatif informasi yang dapat dibandingkan dan akhirnya diperoleh hasil interpretasi yang lebih akurat. Nah, ini maksudnya contoh multitemporal ya. Ini kejadian sebelum dan setelah terjadi banjir nih, foto udaranya. Nah, jadi maksudnya gini, Zal. Kenapa sih jawabannya yang B? Kenapa sih ada bandingan informasi? Perumpamaan gampangnya gini. Kalau kita mau melakukan tes lah gitu ya. Katakanlah tes COVID gitu ya. Nah, jadi ada seseorang yang misalnya dia tuh parno banget gitu, dia takut banget dan dia nggak masalah dengan duit gitu. Dia tes dia tuh PCR di 10 tempat gitu. Jadi dari sini tar dia kemana gitu. Nah, tujuannya apa dia tes di banyak tempat gitu? Supaya ada bandingan informasi dan akhirnya apa? Dia dapat hasil yang lebih akurat. Maksud saya gini, perumpamannya ada satu orang yang dia ngetes cuma sekali. Nah,
Terus juga misalnya apalagi tesnya itu cuma tes antigen gitu ya, yang atau bahkan apa tuh yang lebih rendah tingkat akurasinya, yang pakai apa rapid ya, rapid yang pakai cek darah. Nah itu kan akurasinya kan rendah banget. Nah ada orang yang pakai tes itu, terus ada orang lain yang dia tes PCR dan dia berkali-kali. Nah kira-kira data yang lebih akurat yang mana? Yang berkali-kali. Pasti yang PCR dan berkali-kali, karena katakanlah ada 2 nih dari 10 yang dia tes itu, ada 2 yang hasilnya beda. Nah yang 8 ini kan akan menguatkan, ya kan? Nah artinya ini perumpamaan aja, perumpamaan dari multi ini tadi, multitemporal dan multi lainnya. Jadi kita punya berbagai alternatif data atau informasi yang bisa dibandingkan sehingga kita bisa dapat data yang lebih akurat gitu. Jadi ternyata malah jawabannya yang B ya, ada bandingan informasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini udah ganti topik. Utama yang menyebabkan interaksi antara wilayah kota dan desa di kawasan pinggiran kota adalah interaksi berimbang. Nah, interaksi berimbang antara wilayah kota dan desa di pinggiran kota maksudnya apa? Interaksi berimbang. Jadi kita bisa artikan ini sebagai apa ya? Interaksi berimbang itu kita bisa artiin kayak nggak ada kesenjangan gitu. Jadi seolah-olah kayak antara kota sama desa yang tetanggaan gitu ya di kawasan pinggiran kota itu nggak terlalu timpang, nggak terlalu beda jauh. Nah, interaksinya berimbang. Kira-kira apa faktor utamanya? Lokasi strategis, pertumbuhan industri, kekuatan ekonomi, jarak fisik dan sosial, atau tingkat pendidikan. Jarak fisik dan sosial. Tinggi atau rendahnya kekuatan interaksi ditentukan oleh 2 faktor, yaitu jumlah penduduk, 2 wilayah, dan jarak. Saya salah intonasi bacanya, saya ulang. Karena tadi jumlah penduduk terus 2 wilayahnya saya pisah. Tinggi atau rendahnya kekuatan interaksi itu ditentukan 2 faktor. Jumlah penduduk sama jarak antara 2 wilayah. Interaksi akan semakin kuat apabila jumlah penduduk semakin banyak dan jarak 2 wilayah semakin dekat. Contohnya dapat kita amati dari interaksi antara Jakarta dengan Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dengan jarak yang tidak terlampau jauh, maka interaksi yang tercipta cukup berimbang. Nah, jadi di sini saya koreksi ya tadi, maksud dari interaksi berimbang itu adalah interaksi yang sama kuatnya gitu. Nah, maksudnya apa interaksinya sama kuatnya? Jadi gini, kalau misalnya kita ambil contoh interaksi antara Jakarta, Bekasi, sama Jakarta ke Karawang misalnya gitu ya. Itu sama nggak? Beda. Pasti ini lebih kuat. Ya. Interaksi yang ini tuh Jakarta Bekasi lebih kuat. Sedangkan Jakarta Karawang tuh lebih lemah. Kenapa? Ya simpel, karena Jakarta ke Karawang itu jaraknya lebih jauh daripada Jakarta ke Bekasi. Nah, ini maksudnya interaksi berimbang antara wilayah kota dan desa di kawasan pinggiran kota itu kayak kita bandingin kota-kota di sekitar Jabodetabek gitu ya. Jadi interaksi antara katakanlah ini Bogor dengan Depok, kemudian Depok dengan Jakarta, kemudian Jakarta dengan Bekasi. Nah itu
kita nemu beberapa pasang ya. Pertama tadi saya sebut Bogor dengan Depok. Interaksi Bogor dengan Depok itu nggak akan beda jauh dengan interaksi Depok dengan Jakarta atau Jakarta dengan Bekasi gitu. Karena tiap-tiap pasangan kota yang tadi saya sebut jaraknya itu nggak terlalu jauh. Bisa dipahami nggak, Sah? Oke. Iya, jadi contoh hal lainnya kayak yang saya tulisin di sini. Kalau kita bandingin interaksi antara Jakarta Bekasi dengan Jakarta Karawang, itu pasti beda. Interaksi Jakarta Bekasi itu lebih intens, lebih kuat. Karena apa? Karena jaraknya lebih dekat. Nah, sedangkan Jakarta ke Karawang itu lebih jauh. Nah, jadi jawabannya yang D, benar ya, jarak fisik dan sosial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Negatif yang timbul sebagai akibat meningkatnya jumlah urbanit atau besar urbanit. Urbanit itu maksudnya orang yang melakukan urbanisasi gitu. Dampak negatif yang timbul akibat meningkatnya jumlah urbanit, jumlah orang yang pindah dari desa menuju ke kota. Pemukiman kumuh bertambah banyak, benar. Terus yang mana lagi? 3 juga benar sih ya, 3. Apakah kesejahteraan penduduk menurun? Bisa aja nggak? Bisa nggak sih? Kalau kita bicaranya pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata bisa jadi turun. Tapi kan di sini bukan ngomongin pendapatan rata-rata, cuma ngomongin kesejahteraan penduduk menurun. Jadi gini maksudnya, apakah dengan banyaknya orang desa datang ke kota itu membuat orang kota yang udah tinggal duluan jadi semakin miskin gitu? Jadi kesejahteraannya menurun? Enggak juga. Enggak, ya kan? Nah, kalau kita bicara rata-rata ya pasti turun. Tapi kan di sini bukan bicara rata-rata. Karena kan kenyataannya data pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata itu cuma buat kebutuhan penelitian. Dalam kehidupan kita itu nggak ngaruh gitu ya. Maksudnya gini, katakanlah Indonesia nih punya pendapatan per kapita berapa ya? Saya jangan asal sebut deh. Kita cari datanya aja. Pendapatan per kapita Indonesia ya. Nah ini 54,58 juta. Ini tuh pendapatan per tahun ya. Jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata per tahun. Kalau 54,58 itu kok jadi panjang ya, nggak apa-apa lah. 54 bagi 12 ya. Berarti rata-rata itu orang 4 jutaan. Nah ini kan standar UMR ya berarti ya, sekitaran standar UMR. Nah, data ini kan cuma data yang berguna buat para peneliti atau buat pemerintah yang melihat itu secara global. Tapi buat kita ngaruh nggak? Nggak terlalu ngaruh. Maksudnya gini, apalagi buat orang-orang yang statusnya crazy rich gitu ya, yang pendapatan per bulannya bisa miliaran. Ngaruh nggak sih data ini? Ya nggak ngaruh buat dia. Kemudian data ini ngaruh nggak sih buat orang yang misalnya pendapatan per bulannya cuma 1 juta?
nggak ngaruh juga, nggak bikin dia terangkat juga, karena itu cuma gambaran umum rata-rata. Nah, balik lagi ke soal, biar kita nggak terlalu melebar. Di sini kan kata-katanya kesejahteraan penduduk menurun, bukan pendapatan rata-rata. Nah, kalau pendapatan rata-rata menurun itu pasti benar. Tapi di sini nggak kita pilih. Kenapa? Karena kalau kesejahteraan penduduk menurun itu berarti kayak logikanya semakin banyak orang desa datang ke kota, orang kota yang udah ada itu jadi semakin miskin. Gitu. Nyatanya kan enggak ya. Meningkatnya pelaku urbanisasi atau urbanit yang pindah dari desa menuju kota akan menghasilkan beberapa dampak negatif, diantaranya kepadatan penduduk semakin tinggi, pasti ya kan, karena kotanya kan nggak makin melar nih, nggak makin luas, tapi orangnya makin banyak, nah, makanya kepadatannya pasti makin tinggi. Berikutnya, semakin sulit mencari lahan untuk tempat tinggal. Kemudian persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat, jadi makin banyak yang jadi pengangguran. Berikutnya, permukiman kumuh bertambah banyak. Nah, dari semua pernyataan yang terdapat pada soal, hanya nomor 4 yang benar. 1 salah. Kenapa? Karena datangnya para urbanit ke kota tidak mengurangi jumlah tenaga terampil. Maksud saya gini, orang dari desa berbondong-bondong nih pindah ke kota. Nah, terus di kota itu udah ada penggolongan karyawan lah gitu ya, berdasarkan skill. Jadi yang paling bawah itu ada unskilled workers, kemudian yang lebih tinggi ada skill workers, kemudian ada eksekutif, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah dengan banyaknya orang desa datang ke kota terus bikin orang-orang yang keterampilannya itu tinggi jadi berkurang? Enggak, ya kan? Nah, mungkin secara persentase atau perbandingan, ya pastinya mereka jadi semakin minoritas nih. Tapi bukan berarti tenaga terampilnya berkurang, enggak. Nah, kemudian yang nomor 2, sektor informal berkembang pesat. Itu memang bisa jadi, cuman kan kita balik lagi ke soalnya bahwa yang diminta itu yang dampak negatif. Sektor informal berkembang pesat itu sesuatu yang positif atau negatif? Negatif. Positif. Maksudnya gini. Oh iya, jangan dampak negatif yang dicari. Kan dampak negatif yang dicari. Misal nih, Makanya. orang desa berbondong-bondong datang ke kota. Terus mereka itu jadi pedagang kaki lima, atau mereka misalnya buka usaha kuliner apalah macam-macam gitu kan. Terus mereka fine-fine aja dengan itu, bahkan mungkin pendapatan mereka jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dibanding UMR. Nah, apakah terus kita katakan itu sesuatu yang buruk? Kan enggak. Kan formal informal itu cuman beda bidangnya aja gitu. Bukan berarti informal itu buruk, formal itu baik, enggak, ya kan? Nah, kan di sini positif negatifnya tetap kita lihat dari jumlah duitnya gitu. Ya enggak? Nah, jadi memang kalau dilihat realitanya itu, sebagian orang di Jakarta itu lebih gandrung ke sektor formal karena mereka ingin terlihat penampilan yang keren gitu. Maksudnya ya sebut aja lah orang yang kerja di SCBD gitu kan, dengan gaji misalnya nggak jauh-jauh dari UMR 5 juta, 6 juta. Tapi gaya hidupnya dia lebih mahal daripada gajinya dia. Nah, sedangkan ada sebagian kecil orang yang dia nggak terlalu peduli sama penampilan, tapi dia itu punya visi yang lebih apa ya, ke depan lah gitu. Dia mikir gimana caranya dia bisa mensejahterakan keluarga gitu. Akhirnya dia misalnya buka usaha kuliner, kan banyak tuh ya orang-orang dari desa kayak gitu, dia mengadu nasib ke sini terus dia jualan apalah gitu kuliner. Pas ditanya omset per harinya berapa, ternyata bisa sekian juta. Nah, sekian juta per hari, kaliin aja 30 hari. Bisa jadi berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Dan itu berkali-kali lipat. Walaupun pakaiannya nggak sekeren karyawan di SCBD kan gitu. Jadi
sektor informal memang itu kan apa ya, sering disindir-sindir lah gitu ya orang-orang Banyak. SCBD yang ya gayanya keren banget gitu, padahal pas apa namanya pas di audit lah gitu katakan ya dalam tanda kutip, pengeluarannya itu jauh lebih tinggi daripada pemasukannya. Nah, itu kan berarti apanya yang keren dari situ gitu kan. Nah, intinya sektor informal berkembang pesat itu bukan sesuatu yang negatif, itu yang positif-positif aja. Nah, terus yang nomor 3 juga salah, karena datangnya urbanit ke kota tidak menyebabkan kesejahteraan penduduk menurun. Kayak tadi saya sempat sebut, apakah dengan banyaknya orang desa datang ke kota, terus bikin orang-orang kota yang udah ada itu jadi miskin, kan nggak ngaruh, ya kan? Karena kenyataannya kita masing-masing aja gitu, kita nggak ngaruh. Maksudnya nggak, bukan berarti orang desa datang ke kota terus orang kotanya jadi menurun kesejahteraannya, kan sama sekali enggak. Jadi kita pilih yang D, yang 4 doang yang benar di sini. Nah, udah jam 17.34 aja. Ada yang mau ditanyain nggak, Zal? Nggak ada sih, Kak. Aman. Aman ya. Aman berarti nggak ada maling. Iya. Nah, saya kopiin dulu ya. Tadi itu dari slide berapa ya? Sampai slide 71 ini. Tadi nomor pertamanya ini ya. Kita geser ke sini. Nah, ini interpretasi citra tadi. Biasanya ada yang ditanyain di akhir-akhir, Zal. Hari ini saya nggak mengeluarkan pernyataan yang aneh-aneh ya. Jadi nggak ada. Ini kalau aneh-aneh suka pikiran. Nggak ada yang mau ditanya. Oke deh, Zal. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Kak. Sama-sama, Zal.